Oke, mohon perhatiannya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk kesediaannya mengikuti kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan aksi nyata budaya positif untuk kami calon guru penggerak angkatan 7 ya. Sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk saya pimpin dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan ya Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan mengenai aksi nyata budaya positif. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih itu aksi nyata? Gitu. Apa sih budaya positif? Apakah ini kegiatan CGP angkatan 7 seperti apa? Apa yang sudah kita alami atau kita peroleh di kegiatan guru penggerak ya seperti apa? Jadi selanjutnya ya sekilas dulu Bapak Ibu ya sebelum kita menuju ke materi budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah materi modul 1.4. Jadi tentu sebelum ke modul 1.4 ada 3 modul sebelumnya yang kita pelajari. Jadi yang pertama mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu apa sih gitu. Karena kan sekarang menginjak kurikulum merdeka gitu, jadi ada pergeseran sedikit mengenai definisi pendidikan ya. Jadi kita sekarang berpatokan gitu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi bisa Bapak Ibu cermati bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu berorientasi pada murid. Jadi pendidikan atau pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu untuk murid dan murid itu inti dari filosofi tersebut ya. Jadi artinya bahwa kita sebagai seorang guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalimat ini dapat kita cermati bahwa kita melaksanakan proses pembelajaran itu harus melihat apa sih potensi yang ada pada murid. Ya, jadi pembelajaran tidak boleh diselenggarakan berdasarkan keinginan guru, namun kita berpatokan pada apa sih kebutuhan murid itu, sehingga apa yang mereka terima di sekolah itu pada nantinya bisa mereka implementasikan untuk kehidupan di masa depan mereka kelak, gitu ya. Jadi seperti itu makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian berikutnya, kalau tadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu kami di CGP, calon guru penggerak itu kami pelajari pada modul 1.1. Kemudian sekilas pada modul 1.2 kami mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Di manakah pentingnya seorang guru itu mempunyai nilai dan peran seperti yang sudah ada di depan ini ya. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu tentu kita harus mempunyai nilai-nilai yang kita akan kembangkan. Ya, jadi yang pertama ada berpihak pada murid. Kemudian inovatif. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus berinovasi. Ya, kemudian berikutnya reflektif. Ini penting Bapak Ibu ya. Reflektif artinya kita sebagai seorang guru dalam suatu melaksanakan proses pembelajaran itu harus ada refleksi. Jadi untuk itu tujuannya apa gitu ya. Jadi itu untuk mengevaluasi segala proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas, sehingga kita tahu kelemahannya kita itu berada di mana. Ya, jadi kalau pembelajaran itu tidak akan berdampak, tidak akan bermakna ketika refleksi itu tidak ada. Jadi nilai reflektif perlu kita kembangkan ya. Kemudian berikutnya kolaboratif ya. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi ada kolaborasi antara berbagai pihak ya. Jadi tidak mungkin kita belajar sendiri, kita harus sharing, saling mengisi. Misalnya melalui komunitas belajar itu kita saling sharing mengisi sehingga bertukar pengalaman dengan teman-teman yang memang sudah bisa menerapkan proses pembelajaran yang inovasi di sekolah ya. Kemudian berikutnya mandiri.
Ketika kita mempunyai suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu tantangan, setelah sharing dengan teman, kita harus berani menentukan keputusan itu sendiri. Apa langkah selanjutnya yang kita ambil? Itu perlu kita miliki ya. Jadi nilai tersebut sangat penting. Oke, berikutnya, ketika kita sudah mempunyai nilai guru penggerak, maka kita bisa memaksimalkan peran kita dalam proses pembelajaran. Ya, yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, penggerak komunitas. Ini yang penting ya, penggerak komunitas. Kemudian berikutnya, coach guru lain. Coach guru lain bukan berarti kita sebagai narasumber ya Bapak Ibu ya. Kita artinya mengkoordinir pelaksanaan sharing bersama, berbagi bersama, bukan menjadi narasumber. Saya pun berdiri di sini bukan menjadi narasumber Bapak Ibu ya. Jadi kita berbagi, sharing pengalaman. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saling menggurui ya. Kemudian berikutnya pendorong kolaborasi, dan yang terakhir pemimpin murid. Ya, oke. Next berikutnya. Nah, implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas, misalnya, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu salah satu dokumentasinya. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi misalnya? Nanti sharing Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah saya lakukan di kelas itu misalnya, ketika mengawali proses pembelajaran, melakukan tes diagnostik mata pelajaran. Walaupun sebelumnya sudah ada tes diagnostik satuan pendidikan yang sekolah laksanakan di awal tahun pelajaran, kalau diagnostik satuan pendidikan itu untuk mengetahui gaya belajar murid. Nah, kalau diagnostik mata pelajaran yang kita lakukan di kelas itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kompetensi anak-anak atau kompetensi murid terhadap materi yang akan kita jelaskan. Ya, sehingga pada saat proses pembelajaran kita tepat memberikan materi itu kepada anak-anak misalnya. Ketika kita mengawali proses pembelajaran di kelas, ketika kita mengawali materi baru, kita lempar pertanyaan terbuka kepada anak-anak. Misalnya materinya persamaan kuadrat. Tanyakan kepada anak-anak, apa sih yang kalian ketahui mengenai persamaan kuadrat? Itu misalnya ya, ini salah satu contoh aja Bapak Ibu ya. Kemudian anak-anak menulis di secari kertas jawaban mereka sesuai dengan pendapat mereka, apa adanya, jujur apa adanya. Kemudian jawabannya itu kita kumpulkan, kemudian kita kelompokkan jawabannya. Kelompokkanlah dari jawaban anak-anak yang bisa, kumpulkan yang bisa, yang enggak, dan seterusnya. Kumpulkan sesuai dengan kompetensi anak tersebut. Kemudian bagilah anak tersebut sesuai dengan kelompok yang kita sudah klasifikasikan. Tapi ingat, jangan sampai anak-anak tahu bahwa kita mengelompokkan mereka sesuai dengan kompetensi. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi katakan ke anak-anak bahwa pengelompokan yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai diatur secara acak. Jadi jangan sampai informasi tahu bahwa itu diatur sesuai dengan kompetensi. Tidak boleh ya. Jadi sampaikan pemetaan kelompok Ibu atur secara acak. Sudah, sehingga akan ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya satu kelas maksimal 36, berarti akan ada 6 kelompok. Kalau anggotanya itu 5 sampai 6 orang satu kelompok maksimal ya. Nah, kemudian ketika setelah membagi kelompok itu, berarti kelompok 1 Bapak Ibu tempatkan yang kompetensinya kurang. Makin naik makin bagus, sehingga kelompok 6 itu kelompok yang paling bagus. Kemudian pada saat berdiskusi, pada saat membagi tingkat kesukaran soal itu, tempatkanlah sesuai dengan kelompok itu. Jadi kelompok 1 berarti soalnya paling gampang, hanya mengena konsep. Begitu seterusnya sampai yang paling kompleks itu ada di kelompok 6 soalnya. Kemudian setelah diskusi, beri waktu mereka untuk presentasi. Jadi bukan berarti bahwa memang semua anak itu nanti harus capaiannya sama, tapi kita tidak boleh memaksakan mereka mencapai capaian tersebut di waktu yang sama. Itu tidak boleh dipaksakan anak-anak ya. Jadi kurikulum merdeka itu kita tidak boleh memaksakan anak-anak sampai pada capaian itu dalam waktu bersamaan. Itu tidak boleh, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat presentasi memang kelompok mana yang mampu di tingkat kesukaran soal tersebut, itulah yang menjelaskan ke depan.
Jadi anak-anak tidak beban dalam mengikuti pembelajaran, mereka lebih enjoy, lebih santai dalam mengikuti pembelajaran. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kalau dia berdiferensiasi, melaksanakan tes diagnostik awal, jadi anak-anak tidak beban, tidak terpaksa. Jadi merasa tidak terpaksa harus nyampe di kompetensi itu dalam waktu yang bersamaan. Kalau mereka memang belum siap, berarti mereka bertahap belajarnya. Ya, itu kurang lebih. Kemudian berikutnya, nanti Bapak Ibu bisa sharing ya, siapa yang sudah pernah melaksanakan. Ya, ini refleksi. Nah, ini penting. Setelah proses pembelajaran, berilah anak-anak 10 menit waktu untuk mengungkapkan perasaannya mereka. Apa sih yang sudah kalian peroleh pada saat pembelajaran Ibu? Seperti apa perasaan kalian? Jadi boleh dengan cara seperti ini, boleh menggunakan Padlet, silakan. Atur saja bervariasi Bapak Ibu ya, biar anak-anak tidak bosan. Kalau ini menggunakan post-it, jadi anak-anak maju ke depan tanpa isi nama. Jadi kita itu acak, jadi kita nggak tahu siapa yang menulis. Nah, mereka menulisnya jujur, pengalaman saya mereka nulisnya jujur. Kalau mereka merasa belum paham, mereka akan tulis, saya belum mengerti materi ini. Tapi kalau mereka sudah paham, mereka akan menulis, hari ini saya mempelajari ini dan saya paham gitu. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran hari itu, apakah pertemuan berikutnya akan ada pengulangan kembali, atau pertemuan berikutnya bisa kita next lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi ini salah satu cara untuk melakukan refleksi sehingga kita bisa mengevaluasi kegiatan atau proses belajar mengajar ya. Atau Bapak Ibu ada yang mau sharing mungkin? Apakah sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau sudah pernah melakukan refleksi di kelas? Ada yang mau sharing? Ibu Novi mungkin sedikit? Silakan Ibu Novi. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya biasanya tidak sering sih, tapi kadang-kadang memberikan yaitu metode visual. Ya, jadi saya putarkan sebuah video. Di video anak-anak akan menonton video tersebut. Tapi sebelum itu saya berikan dia instruksi bahwa di dalam video itu akan ada beberapa kata atau dalam bahasa Inggris vocabulary. Jadi saya suruh mencari kata yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Jadi menurut saya itu membuat anak-anak fokus dalam pembelajaran, terutama karena mereka menonton video, jadi mereka harus fokus untuk mencari kata tersebut. Jadi itu yang saya terapkan dalam pembelajaran diferensiasi visual. Oke, terima kasih ya, bagus sekali ya. Kalau yang dijelaskan oleh Bu Novi itu, kalau kita pahami bersama bahwa itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi konten ya. Jadi ada video, berarti kalau video itu melihat, mendengar juga berarti audio visual. Ya, audio visual berarti ya. Oke. Itu juga bagus, apalagi bahasa Inggris ya, variasi media pembelajaran yang bisa kita sajikan itu banyak sekali ya Bu Novi ya. Ya. Saya yakin teman-teman juga, Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Nanti kita sharing kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang berikutnya di modul 1.3 sekilas saja kita di situ mempelajari mengenai visi guru penggerak. Nah, kalau sampai ke visi, yang namanya visi itu berarti apa yang kita cita-citakan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah kita itu masih ingat tidak visi sekolahnya apa? Terbangun insan cerdas yang berwawasan budaya dan lingkungan. Gerakannya ada Bapak Ibu ya? Ya, bisa minta tolong berdiri sebentar ya. Kita peragakan gerakannya biar kita tidak monoton duduk ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, bisa dimulai? Ya, visi SMA Negeri 2 Kuta 321 yaitu terbangun insan yang cerdas, berwawasan budaya dan oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke. Nah, pada pendidikan guru penggerak kita menyusun visi itu berdasarkan urutan atau tahapan Bagja. Apa sih Bagja itu ya? Jadi Bagja itu akronimnya
B itu buat pertanyaan. Jadi kita harus tahu sebelum menyusun visi itu apa sih tujuan kita, apa yang kita inginkan. Ya, jadi buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Setelah itu terwujud, kita harus kemana? Kemanakah arahnya kita? Gali mimpi ya. Kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu akronim dari Bagja. Kita sekilas saja Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Ya, ini sebenarnya pembahasan pokok kita, budaya positif. Itu ada 8 poin, 7 poin yang harus kita bahas kali ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti pada saat penerapan segitiga restitusi itu saya putarkan video sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Apa sih budaya positif itu? Apa Bapak Ibu pernah mendengar istilah budaya positif? Pernah tidak? Pernah tidak? Jadi hal-hal itu akan membudaya ketika kita mulai dari hal-hal yang simple. Jadi budaya itu akan ada ketika kita awali dari kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya, bukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian itu dilakukan berulang-ulang sehingga akan berkembang menjadi budaya. Kalau sudah budaya berarti anak-anak itu sudah terbiasa melakukan itu tanpa ada instruksi dari kita, tanpa ada instruksi dari siapapun, mereka otomatis akan melakukan hal itu. Jadi ke sana arahnya budaya positif ya. Tentu untuk membuat atau menjadikan sesuatu itu budaya itu perlu proses dan kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah, tidak hanya murid ya, tidak hanya murid. Oke, budaya positif adalah, nah ini dia definisinya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif hendaknya menjadi karakter guru, murid serta semua warga sekolah iya. Budaya positif itu kita tujukan itu bukan hanya untuk murid Bapak Ibu ya, jadi semua warga sekolah. Jadi kita berkolaborasi untuk mewujudkan suatu budaya positif di sekolah kita. Bukan hanya murid yang menjadi peran di situ ya. Oke, berikutnya. Ya, perubahan paradigma belajar. Ini Bapak Ibu, ini mungkin hal yang baru ya. Saya secara pribadi ini juga menjadi hal yang baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Nah, di sini kalau dicermati kalimatnya sampai terakhir itu bermakna bahwa kita memperlakukan murid itu sama. Murid tidak bisa memilih apapun sesuai dengan kompetensi atau kemauannya. Jadi kita memperlakukan murid pukul rata semua. Itu maksudnya Niki ya. Jadi pergeseran antara stimulus respon ke teori kontrol. Kalau teori kontrol itu murid dapat mengontrol dirinya sendiri. Kalau stimulus respon itu kita yang mengontrol murid. Jadi kita memperlakukan semua murid itu sama. Kalau dia salah ya salah. Ketika dia melakukan A benar ya berarti setiap murid yang melakukan A itu akan benar. Setiap murid yang melakukan B, misalnya B itu melanggar, berarti semua akan salah. Tanpa kita harus tahu kenapa sih mereka melakukan itu. Jadi murid tidak dapat memberikan alasannya. Itu maksudnya stimulus respon. Jadi kemarin-kemarin yang kita jalankan itu. Nah sekarang menuju kurikulum merdeka kita harus lebih terbuka ya bahwa teori kontrol itu perlu. Jadi ketika murid melakukan kesalahan kita tidak langsung pukul rata, oh berarti ini salah. Ketika murid melakukan B, salah berarti semuanya. Bukan berarti seperti itu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa kenapa sih anak tersebut melakukan hal itu. Karena kadang kondisi anak itu kan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah itu perlu kita menjadi pertimbangan. Jadi di sini tujuan teori kontrol itu seperti itu. Jadi ketika anak bisa dia menyampaikan alasannya,
Dia memahami kesalahannya itu seperti apa, dia memahami apa yang dia lakukan, dia tahu salah dan benar. Berarti kita bisa akan membentuk murid itu yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi bukan kita yang mengontrol murid gitu ya. Jadi inti dari perubahan paradigma pelajar itu seperti ini ya. Oke, berikutnya disiplin positif. Kalau yang tadi merangkum semuanya itu budaya positif. Cakupan budaya positif itu lebih besar dari disiplin positif ya. Disiplin positif ini bagian dari budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah ini seperti yang tadi kita pahami bersama bahwa jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. ya, seperti yang kita pahami bersama bahwa anak-anak mempunyai hak untuk melakukan atau menceritakan alasan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi disiplin positif ini dasarnya dari teori kontrol. Ketika anak-anak sudah mendapatkan atau bisa mempraktekkan teori kontrol, maka disiplin positif ini otomatis akan terwujud. Karena untuk mendisiplinkan anak-anak itu kita harus mengurangi faktor atau motivasi eksternal. Biarkan motivasi internal yang muncul di sana. Sehingga ketika mereka menerapkan teori kontrol, maka otomatis motivasi internal yang akan ada di sana sehingga bisa mewujudkan disiplin positif. Ya, jadi ke sana arahnya dia. Kenapa kok teori kontrol itu perlu untuk mewujudkan disiplin positif? Ya, ini dia sambungan yang dari tadi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Ada eksternal, ada internal. Ini bisa dicermati Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak melakukan disiplin itu yang pertama dia untuk menghindari hukuman. Jadi dia takut untuk menerima hukuman. Itu faktor eksternal ya. Kemudian yang bagian B untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu eksternal juga. Jadi dia melakukan sesuatu yang baik itu agar diberi hadiah, imbalan dan lain sebagainya. Itu faktor eksternal. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini faktor internal. Ini yang kita harapkan. Ya, jadi ini yang kita harapkan. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi sudah kita bahas bersama, teori kontrol, kemudian kalau itu terwujud, maka disiplin positif bisa tercapai, kemudian tentu dibarengi dengan motivasi dari internal. Kalau sudah dia menjalankan teori kontrol, otomatis motivasi yang ada itu dari internal, bukan eksternal. Ya, jadi dari dirinya sendiri yang menginginkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, ini kebutuhan dasar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan anak-anak itu, kadang ada beberapa anak-anak itu yang coba mencari perhatian dan lain sebagainya gitu ya, sehingga mereka melanggar itu untuk mendapat perhatian. Jadi perlu dipahami bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang biasanya anak-anak tunjukkan Bapak Ibu ya. Jadi ada anak-anak yang memang melakukan pelanggaran itu memang sebenarnya tidak dari dalam hati dia melakukan itu, tapi dia hanya ingin mencari perhatian. Dia butuh kasih sayang gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia mendapatkan itu? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama ya. Kemudian penanganannya seperti apa? Itu kita perlu cermati bersama. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang dominan anak-anak biasanya lakukan itu adalah mereka melakukan sesuatu karena perlu perhatian, kasih sayang, kemudian kesenangan. Kalau anak-anak melakukan sesuatu karena senang, dia tidak akan berpikir bahwa apakah itu melanggar atau tidak gitu.
Jadi dia nyaman untuk dia gitu ya. Jadi itu perlu treatment dari kita bagaimana caranya menangani anak seperti itu. Nah, jadi teori kontrol harus jalan. Kita harus tanya dulu alasannya apa, kenapa melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan, kita yang mengontrol, kita yang menginformasikan atau memberitahu bahwa itu salah. Kemudian kita hukum, tidak bisa seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kurikulum merdeka, ingat pendidikan itu adalah untuk murid. Ya, ini. Kalau tadi kita berbicara teori kontrol, itu kontrol ada di anak-anak. Nah, sekarang kita berbicara posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah untuk guru. Ya, jadi berbeda dengan teori kontrol yang tadi. Teori kontrol yang tadi itu anak-anak mengontrol dirinya sendiri sehingga bisa lebih bertanggung jawab dan mandiri. Kalau sekarang ini posisi kontrol guru. Kalau Bapak Ibu misalnya di cross check dari diri sendiri, berada di yang mana? Yang pertama, pemberi hukuman. Artinya gini, ketika anak-anak bersalah, Bapak Ibu tanpa mau tahu alasannya seperti apa, langsung menghukum. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu berusaha untuk mengkomunikasikannya misalnya dengan kata-kata bahwa apa kamu tidak malu melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita menekankan bahwa kita ingin menyadarkan anak itu salah gitu. Jadi itu makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita mendekatkan diri ke mereka, ke anak-anak, kemudian kita komunikasikan layaknya kita sebagai teman. Jadi dengan senda gurau dan lain sebagainya. Itu makna yang ketiga. Kemudian pemantau. Pemantau itu artinya ketika anak melakukan kesalahan, jadi Bapak Ibu berusaha untuk mengingatkan anak tersebut terhadap kesalahan sebelumnya. Artinya kalimatnya misalnya seperti ini. Sekarang kamu melakukan kesalahan lagi, padahal pertemuan minggu lalu kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, itu termasuk posisi pemantau. Ya. Kemudian yang terakhir, manajer. Nah, ini yang sebenarnya ideal diharapkan. Manajer itu artinya bahwa ketika anak atau murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Jadi kita menyadarkan mereka, kita menanyakan alasannya apa. Kemudian kita menyadarkan mereka apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Sehingga pada nantinya hasil komunikasi itu menjadikan anak itu sadar atas kesalahannya. Sehingga poin dari posisi kontrol sebagai manajer itu adalah menyadarkan anak atas kesalahannya. Nah, ini sebenarnya ideal yang kita lakukan ya. Jadi sebagai seorang guru itu idealnya kita berada di posisi kontrol manajer. Jadi komunikasi yang kita lakukan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan itu adalah menyadarkan mereka, jadi mereka sadar bahwa mereka itu salah. Ya, jadi ini posisi kontrol. Kemudian berikutnya, ya, posisi kontrol yang sering saya pakai dan perasaan saya ketika menggunakan posisi kontrol tersebut. Posisi kontrol kalau bisa sharing, jadi posisi kontrol yang sering digunakan itulah posisi kontrol manajer. Jadi kembalikan kepada anak, tanyakan kepada anak kenapa alasannya melakukan hal tersebut. Kemudian tanya balik kepada anak, apakah hal yang dilakukan itu benar atau salah. Jadi kita menyadarkan kepada anak itu bahwa perbuatannya itu salah gitu. Jadi dia tahu sendiri bahwa oh ya saya salah Bu. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Jadi posisi kontrol sebagai manajer sehingga anak itu paham, ketika dia paham dia salah. Jadi untuk selanjutnya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi kita tidak boleh menghukum anak begitu saja, Bapak Ibu ya. Jadi pahami dulu alasannya mengapa dia seperti itu. Sadarkan apakah dia itu salah atau benar ya. Nah, kemudian berikutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas ya? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat di kelas. Jadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang diyakini dan disepakati bersama. Nah, ini berguna ketika kita
memposisikan diri sebagai posisi kontrol manager. Ya, jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, tanyakan kembali kenapa melakukan hal tersebut. Apakah kamu mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas, nanti next berikutnya ada contoh keyakinan kelas ya, penerapannya di kelas seperti apa. Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya di kelas. Nah, ini. Tanyakan kepada anak, semua anak yang ada di kelas itu, apa yang perlu kita yakini bersama. Misalnya disiplin waktu, kemudian tidak boleh ribut saat proses pembelajaran, aktif dalam diskusi dan lain sebagainya. Hal-hal positif yang kita sepakati bersama, yang kita buat bersama berdasarkan masukan dari anak-anak, bukan guru yang membuat ya. Jadi anak-anak menempel satu-satu apa sih yang perlu kita sepakati bersama. Jadi keyakinan yang sudah kita sepakati itu anak-anak sadar bahwa oh itu tidak boleh dilanggar, baik oleh murid maupun oleh guru. Ya, ini contohnya. Salah satu keyakinan kelas di kelas 10-2 seperti ini. Memberi salam kepada guru, jadi wajib. Setiap ada guru datang itu mereka memberi salam. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Meminta izin saat meninggalkan kelas. Menghormati dan menghargai sesama. Nah, ketika anak-anak melanggar ini, ingatkan kembali terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Ini mungkin lanjutan dari keyakinan kelas. Ada namanya segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini teknik atau cara yang digunakan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini rentetannya. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Tujuannya agar dalam penanganan masalah itu kita dapat menggunakan segitiga restitusi. Menyadarkan anak terhadap apa yang sudah mereka lakukan ya. Ini gambaran lengkapnya. Nah, ini dia. Segitiga restitusi. Jadi sudah tidak zamannya lagi ya Bapak Ibu ya, ketika anak-anak salah langsung diminta berdiri di depan, dihukum di depan, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ini dia segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu maksudnya ketika anak melakukan kekeliruan atau kesalahan, menstabilkan identitas itu contohnya adalah tanyakan kepada mereka, adakah cara yang lebih baik atau efektif yang dapat mereka lakukan? Kemudian berikutnya, validasi tindakan salah. Tanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Tuh cara yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Tanyakan, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya, jadi di sini posisi guru sebagai manajer. Ya. Nah, jadi berkaitan ya Bapak Ibu ya, dari yang sudah kita bahas sampai di segitiga restitusi ini berkaitan dia. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ya. Berarti kalau ini diputar Bapak Ibu cukup diam aja ya, kan maksudnya ke sana aja ya. Jadi kita nggak ngomong suaranya masuk dong.
silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Cynthia? Baik, Bu. Ya. Apakah kamu tahu mengapa hari ini Bu panggil Bu datang ke sini? Mungkin terkait ketidakfokusan saya dalam pembelajaran, Bu. Iya, itu benar ya. Jadi apa yang kamu lakukan saat belajar tadi itu kemarin kamu tidak fokus dan banyak ngelamun dalam proses belajar. Apakah kamu punya alasan mengapa kamu seperti itu? Tidak bisa tidak. Begini ya, Cynthia, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan hal seperti ini bukan hanya kamu kok yang mengalaminya. Beberapa teman pernah seperti ini dan pasti ada alasannya, tidak mungkin tidak ada alasannya. Apakah kamu mau menceritakan alasannya mengapa seperti itu kepada Ibu? Ya, Bu. Sebenarnya saya akhir-akhir ini tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran karena saya baru ini diputus oleh saya. Itu yang menjadi masalahnya. Ya, kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di awal, apakah kamu masih ingat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih. Kira-kira di keyakinan kelas yang mana bahwa yang kamu lakukan ini tidak sesuai? Yang saya lakukan tidak sesuai itu pada aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ya, aktif dan bertanggung jawab dalam proses belajar. Nah, itu kamu ingat. Kemudian, apakah bisa kamu memberikan solusi terhadap masalah yang kamu alami saat ini? Bisa, Bu. Ya, yang pertama, saya minta maaf karena tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran itu. Yang kedua, saya akan lebih bertanggung jawab dan aktif dalam pembelajaran dengan mengutamakan tugas saya sebagai pelajar, yaitu belajar dan mengesampingkan hal urusan lain seperti pacaran yang saya buat sekarang. Oke, bagus juga ya. Jadi Ibu akan lihat proses perubahan yang akan kamu lakukan. Jadi lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran seperti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Lanjutkan istirahat. Ya, sudah ya. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Mayu. Silakan. Hari ini sudah berakhir jam pelajarannya? Sudah. Ibu minta waktu yang sebentar ya. Jadi mau konfirmasi terhadap kejadian yang tadi pagi. Sebelum Ibu bertanya, apakah Mahayu ada yang ingin diceritakan kepada Ibu? Tidak ya? Tidak. Kira-kira tahu tidak mengapa Ibu panggil hari ini? Iya, benar ya Mahayu. Jadi kalau dilihat di catatan Ibu, karena Ibu mengajar jam pertama di kelas yang Mahayu, jadi sudah 3 kali tercatat kalau Mahayu itu datang terlambat. Ya, apakah ada alasannya mengapa bisa datang terlambat? Iya, Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya terlambat karena begadang untuk menonton drakor. Nah, begadang untuk menonton drakor sehingga tugas utamanya belajar dan ke sekolah itu lupa ya, terbengkalai. Iya, di mata pelajaran yang lain juga sama? Sama. Kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih. Apakah kira-kira yang sudah terjadi itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati? Belum. Di bagian yang mana? Di bagian yang aktif dan bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu tahu ya Mahayu ya. Jadi, apakah Mahayu mempunyai solusi untuk mengatasi masalah yang Mahayu hadapi tadi itu karena menonton drakor terlalu lama sehingga lupa bangun pagi? Apakah mempunyai solusi untuk mengatasi masalah itu? Saya minta maaf kepada teman-teman saya selama proses belajar. Saya akan lebih bertanggung jawab dan mengutamakan tugas saya
saya Dekadek Sintia Dewi. Saya Nilo Komail Kusmawardani dari kelas 101 yang berada di SMA Negeri 2 Kuta. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi membuat saya sadar terhadap masalah yang saya alami, sehingga saya dapat mengajukan solusi terhadap masalah yang saya alami. Selain itu, dengan penyelesaian tadi, saya merasa aman dan tidak takut karena tidak langsung dihukum atas kesalahan yang telah saya perbuat. Namun, saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengintrospeksi diri. Terima kasih. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu ya, video mengenai penerapan segitiga restitusi dalam kita melakukan pembinaan terhadap murid ya. Jadi sekarang kita melakukan refleksi. Jadi perasaannya seperti apa sih setelah menggunakan atau mengalami pengalaman dengan penggunaan atau penerapan segitiga restitusi. Atau mungkin ada ya Bapak Ibu ya, sebelum dari saya, mungkin Bapak Ibu setelah mencermati video itu ketika bagaimana perasaan Bapak Ibu atau pendapat Bapak Ibu tentang penggunaan segitiga restitusi. Apakah efektif dalam melakukan pembinaan terhadap murid gitu. Siapa mungkin yang mau berpendapat? Bapak Ibu silakan. Silakan Pak Made mungkin ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Ibu, dengan menggunakan cara segitiga restitusi, menurut saya itu sangat cocok dan baik dilakukan dalam pembinaan siswa. Karena mengurangi tekanan-tekanan yang ada pada siswa dan memberikan rasa aman, tenang kepada siswa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Made ya. Iya. Kalau kita lihat dari video yang tadi itu, penggunaan segitiga restitusi ya benar yang dikatakan Pak Made. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan dia. Ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian kita langsung memberi hukuman, anak-anak itu tertekan. Tapi kalau dengan metode ini, anak-anak itu dapat menyampaikan apa sebenarnya yang mereka alami, alasannya mengapa melakukan hal tersebut, sehingga kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi anak-anak lebih mandiri, lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena mereka sadar bahwa itu salah ya. Mungkin ada pendapat yang lain, Bu Wiwi mungkin silakan. Sedikit saja Bu. Menurut saya juga hampir sama dengan Pak Made ya. Jadi mungkin lebih efektif kemudian dengan langsung memanggil siswanya tanpa di hadapan teman-temannya seperti video tadi. Jadi siswa tidak merasa terbebani mengemukakan alasan yang menyebabkan siswa berbuat kesalahan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, benar kata Bu Wiwi ya. Jadi kalau kita menegur murid atau memarahi murid di depan temannya, tentu mereka akan merasa
malu dan lain sebagainya ya. Jadi ketika ada anak bermasalah atau melakukan kekeliruan atau kesalahan, sebaiknya memang kita melakukan komunikasi intern ya, jangan menegur anak itu di depan teman-temannya. Jadi dia merasa tidak enak dan malu ya. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi pendapat yang lain? Bu Oka, mungkin bisa Bu Oka? Sedikit Bu Oka ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sependapat dengan Pak Adi dan Bu Wiwi tadi yang menyampaikan bahwa metode yang Ibu gunakan tadi dengan menggunakan segitiga restitusi ya benar. Itu lebih efektif untuk membantu siswa mengeluarkan alasan-alasan yang ada di belakangnya sehingga mereka melakukan kesalahan yang mereka perbuat. Karena kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan pasti ada latar belakang di balik itu yang perlu kita gali. Jadi kita akan bisa memberikan solusi yang lebih baik ketika kita tahu latar belakang apa yang menyebabkan si siswa melakukan hal tersebut dan memberikan memberikan wejangan-wejangan kepada siswa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa, sesuai dengan latar belakang masalah yang dialami oleh siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya benar. Kalau kita komunikasikan dengan anak secara intern tatap muka itu berdua, jadi kita lebih memahami masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh murid tersebut ya. Jadi benar, mereka melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada alasannya. Jadi itu yang perlu kita ketahui agar penanganannya juga tepat ya. Jadi tidak langsung ketika anak melakukan kesalahan atau keliruan kita langsung vonis itu salah dan beri hukuman. Itu tidak baik seperti itu ya. Jadi perlu tahu apa sih dasarnya, apa sih alasannya mereka melakukan hal tersebut ya. Oke, kemudian berikutnya perlu kita pahami bersama bahwa penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini perlu kita komunikasikan dengan pemangku kepentingan di sekolah ini. Tidak mungkin kita berjalan sendiri, artinya bahwa karena nanti yang menghadapi anak atau siswa bermasalah itu kan bukan hanya 1, 2, 3 orang. Jadi semua warga, baik guru, pegawai, kepala sekolah, staf dan lain sebagainya pasti akan pernah bertemu atau menghadapi siswa yang membuat atau melakukan kesalahan atau kekeliruan ya. Jadi jangan sampai kita melakukan treatment itu berbeda. Jadi perlu ada penyamaan bahasa, penyamaan persepsi. Jadi satu bahasa. Jangan sampai ketika guru A memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh murid, kemudian ketika murid melakukan kesalahan yang sama, guru B melakukan treatment dengan segitiga restitusi. Nah, di situ kan ada perbedaan. Jangan sampai seperti itu, sehingga perlu adanya kita kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah ini. Tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri untuk penerapan segitiga restitusi ini ya. Jadi perlu ada penyamaan di situ. Nah, oke. Wadah yang biasa kita gunakan itu untuk kita berkomunikasi, untuk kita sharing, menyamakan persepsi itu ada di sini namanya komunitas belajar. Nah, kebetulan di sekolah kita ada komunitas belajar Semanduta. Disinilah nanti kita akan efektifkan segala pembahasan mengenai kebutuhan murid. Jadi agar kita bisa fasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi jangan seperti yang tadi, jangan kita yang menjadi pengontrol, jangan kita yang mematok semua apa yang harus dilakukan oleh siswa. Mari kita kembalikan ke siswa tersebut, ke murid tersebut, sehingga mereka sadar atas apa yang mereka lakukan ya. Di situ pentingnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya ya, selain ada sharing antar guru di komunitas belajar sekolah gitu. Jadi di sini juga ada namanya komunitas kader penggerak. Kita bahas sedikit Bapak Ibu ya, karena ini berkaitan dengan terwujudnya budaya positif di sekolah. Jadi ada komunitas-komunitas yang memfasilitasi itu. Di sini ada komunitas kader penggerak P5. Nah, di sini yang mengkoordinir itu adalah siswa perwakilan kelas masing-masing. Jadi di sini mereka saling sharing, kemudian
apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka sharing di komunitas ini mereka imbaskan di kelasnya masing-masing. Harapannya bahwa budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang positif yang mereka komunikasikan lewat komunitas ini dapat mereka sebar luaskan di masing-masing kelas mereka. Ya, sehingga apa yang diprogramkan sekolah itu dapat lebih cepat terwujud. Jadi tidak hanya dibebankan kepada Bapak Ibu guru sebagai guru di sekolah ini, tapi juga anak-anak. Jadi yang memegang peran penting di sini anak-anak. Ya, oke. Sesi ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi yang kita bahas mengenai budaya positif. Kemudian ada pendahuluan sedikit mengenai modul 1.1 sampai 1.3. Jadi fokusnya kita membahas mengenai budaya positif. Oke. Karena sudah berakhir, jadi kita akan tutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu ya sekali lagi. Kita applause untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Banyak masukan yang saya terima juga secara pribadi. Mohon maaf sekali lagi saya berdiri di sini bukan sebagai narasumber nih Bapak Ibu nih. Kita sharing bersama, sharing pengalaman apa yang sudah kita dapatkan pada saat pelatihan calon guru penggerak. Ya, sekali lagi karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup, kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup untuk para musafti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.